Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama keluarga sekolah. Ya, ada apa ya, Bu? Oh, Ibu sebagai supervisor saya, sebagai supervisor dua saya selama ini sudah mengamati ada yang mengajar. Jadi saya mohon refleksi dari Ibu tentang apa yang saya lakukan. Pada saat pembelajaran di kelas ya, Bu, sepertinya masih adalah sedikit kekurangan pada kegiatan awal, ini ataupun kegiatan tutup ya, Bu. Oke, pada kegiatan awal pembelajaran ya, setelah saya mengamati kegiatan mengajar itu butuh refleksi ya, Bu. Sebagai supervisor dua Ibu, saya lihat pada kegiatan awal itu juga pernah mengabsen siswa. Padahal kan kita sama-sama tahu Bu, kalau mengabsen itu sangat penting gitu. Dimana kita harus peduli dengan siswa, entah ada yang sakit, entah keluarganya kurang sehat, gitu ya Bu. Kita harus tahu keadaan siswa di dalam. Selanjutnya, kalau mau perbaiki lagi agar Bu nggak lupa lagi lah untuk mengabsen ya Bu ya. Oke. Kemudian pada kegiatan inti juga ya Bu ya. Ibu itu oke. Kemudian pada kegiatan inti ya Bu, Ibu itu jangan terlalu banyak bicara gitu. Ibu seharusnya lebih memberikan kesempatan lah untuk anak lebih aktif gitu. Jadi nanti Ibu bisa memotivasi anak lah agar anak-anak yang kurang aktif itu bisa kembali aktif gitu, bisa bertanya kepada Ibu gitu ya Bu. Di samping itu sepertinya anak-anak Ibu kurang berani untuk bicara ke depan gitu. Itu juga Ibu perlu memotivasi dia, memberikan dia arahan-arahan. Kalau dia maju salah kita tidak masuk kan semua buku cepat, semua bukuku depannya itu juga perlu diperbaiki. Cepat. Kalau belajar Semua bukuku. seperti sekarang ini, Ibu kan harus bisa nih memotivasi anak agar dia bisa lebih aktif ke depan. Anak kan harus lebih aktif dan lebih berani lagi ya Bu ya, agar dia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Kemudian juga jangan lupa menunjukkan pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, waktu itu pernah nampaknya Ibu lupa, mungkin karena buru-buru ya Bu ya. Tapi untuk kedepannya jangan lupa lagi untuk menunjukkan pembelajaran yang sudah Ibu berikan, agar anak-anak juga betul-betul paham pembelajaran hari itu. Oke. Kemudian untuk RPP, sekarang kita kan pakai kurikulum merdeka. Jadi seharusnya RPP itu tidak perlu terlalu berbelit-belit, sederhana saja Bu. Soalnya kan kita bisa menunjukkan apa yang pencapaian yang harus didapatkan oleh anak. Jadi RPP-nya itu tidak perlu berbelit-belit, sederhana saja, Ibu. Tapi pelaksanaannya itu tetap harus bagus walaupun RPP-nya sesederhana mungkin. Yang penting kan anak mudah nangkap pembelajaran yang diberikan, anak lebih aktif untuk ke depan. Ini Bu ya, kita kan dalam pembelajaran kurikulum merdeka ada proyek ya Bu. Apa proyek yang sudah dibuat untuk tahun ini lah gitu? Kalau proyek itu kan Bu, kan bisa dari pembelajaran intern Ya. pembelajaran ekstern. Kalau intern kan kita pakai RPP yang biasa. Kalau proyek itu alhamdulillah kita keluarkan, jadi kita nggak pakai RPP ini Bu, kita nggak pakai. Cuman kalau seandainya dalam model pembelajaran kita kan ada PJDL, kita Ya. itu kan kita udah pakai itu waktu pembelajaran bangun ruang. Kan Ibu ada di sini waktu di dalam sama apa itu kita udah pakai, kita masukkan proyek pembelajaran PJDL itu model pembelajaran itu. Cuman kalau untuk proyek belajar kurikulum merdeka kita bedakan, mereka nggak masuk ya PJDL. Oke, sebenarnya saya bertanya itu karena saya lihat di kelas Ibu ini biasanya kurang gitu. Ada di proyek itu kan desain buat mengolah sampah plastik menjadi jasa di kelas, itu maksudnya. Jadi untuk kedepannya Ibu ajaklah anak-anak untuk membuat jasa kelas agar kelas itu terlihat lebih indah lah Bu ya. Akhirnya anak lebih rajin untuk datang ke sekolah gitu.
muncul lagi, jam istirahat muncul lagi. Hiasan itu sebenarnya hiasan ini sebelumnya ada. Kami lepas semua karena setiap hari ada yang sobek, ada yang hancur dan itu yang bikin berantakan. Iya. Soalnya Kalau apa nanti sedikit lagi. ya. Soalnya kan Bu kurang indah lah aku tengok. Kedepannya coba lagi Bu, bikinlah hiasan lagi, ajak anak-anak agar tidak mau robeknya. Gitu. Kalau dibikinkan suatu perjanjian dengan anak-anak, mungkin kalau dia membuat kesalahan, maka dia akan menerima konsekuensi yang seperti ini, gitu ya kan? Terus kebersihannya juga kalau Bu kedepannya lebih dijaga lagi, karena kebersihan itu sangat penting untuk kita ya Bu. Matikan. Oke. Bu. Apa lagi Bu yang Ibu rasa itu betul-betul jadi kendala lah dalam pembelajaran di kelas? Pelajaran itu ya Bu ya, memang saya memang motivasi anak itu kurang bisa, mengajak anak untuk berani itu saya kurang bisa. Karena setiap saya suruh anak ke depan lama mereka berdirinya lama. Walaupun sebenarnya apa yang ditanyakan itu mereka dapat, tetapi mereka lama, mereka tidak langsung menunjuk, mereka tidak langsung menunjukkan keberanian. Itulah yang menjadi kendala mengajar di sini. Makanya seolah-olah saya di sini, saya yang banyak bicara, anak-anak nampaknya kurang. Tapi kalau misalnya ada pembelajaran model proyek, baru mereka bergerak, mereka bisa bikin ini, mereka bikin itu, mereka mau. Tapi kalau untuk pelajaran yang eksak, yang sering menjelaskan, hafalan, mengulang kembali, menceritakan kembali, mereka itu banyak nggak mau. Untuk mendengar sebuah cerita mereka nggak mau. Mereka lebih suka pada hasil karya. Kalau memang misalnya satu pelajaran yang betul-betul ada hasil karya, itu mereka cepat. Mereka semua bergerak. Mungkin karena mereka mungkin merdeka ini yang nggak semua anak bisa ini, mulai bisa itu. Makanya mungkin pada umumnya mereka di sini lebih senang berkarya. Itu yang pelajaran menjelaskan mereka bergerak. Udah nanti Iya. Sebenarnya sih anak ini memang punya potensi masing-masing kayak dia. Boleh kalau anak-anak ini lebih suka berkarya itu bagus ya Bu, punya skill nanti kok kalau dia udah besar. Cuman tetap aja karena dia masih di tingkat sekolah dasar, ibu tetap harus mengajak dia agar lebih mau lah. Walaupun nggak seaktif anak-anak yang lain, tapi ibu coba juga lah, coba dan terus coba lagi gitu. Agar anak-anak ini bisa lebih mencintai pembelajaran yang lain, tidak hanya pembelajaran yang ada hasilnya, karyanya tidak seperti itu. Tapi dia juga lebih menyukai dengan pembelajaran hafalan, lebih menggunakan ibu menerangkan, ya Bu ya, untuk lebih aktif bertanya, lebih aktif menjawab ke depan. matikan aja lah. Ya Bu, terima kasih mungkin atas penjelasan Ibu. Banyak ya Bu kekurangan saya. Terima kasih Ibu sudah menjadi supervisor saya. Ibu sudah mendampingi saya mengamati, membuat jurnal ini, kita berjalan ini untuk jurnal istri kami Bu. Terima kasih juga Bu. Selama ini Ibu sudah bersedia. Cuman sedikit Bu. Itu kan saya masih banyak kekurangan dalam RPP Bu ya. Kata Ibu itu masih berbelit-belit ya Bu ya. Mungkin RPP sederhana dalam IKM juga ada Bu. Cuman itu saya merasa itu agak kesulitan saat saya memakainya. Kegiatan inti mereka itu kadang-kadang terlalu sempit, terlalu sedikit. Jadi kita melaksanakannya di kelas ini agak ngambang Bu, nggak nampak kali runtutan pembelajaran anak itu. Kegiatan kita mengajar kegiatan anak itu nggak nampak kali. Makanya saya selalu pilih RPP yang agak panjang, yang agak menjelaskan gitu ya. Sebenarnya itu kan nggak perlu, cuman itulah Bu, saya agak memilih yang itu. Ya boleh Bu, cuman lebih sederhanakan saja, kan tidak salah, saya nggak bilang salah. Cuman lebih disederhanakan saja agar tidak terlalu sulit. Ya, boleh Bu pilih sendiri mana yang menurut Ibu cocok lah untuk kelas ini, bukan untuk yang tahu tentang potensi yang ada dalam diri. Ya. Makasih Bu, mungkin kira-kira ya Bu itu saja